Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama dengan segenap hati kita pagi hari ini. Kita satukan hati kita. Kita datang dengan satu tujuan, memuji membesarkan nama Tuhan, amin. Yang siap memuji membesarkan nama Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Yes. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan bersama, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya udah cuma bangkit berdiri, haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Hormat serta syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Kami buka hati kami Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan hati yang tulus Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau pagi hari ini. Melalui ibadah raya kami pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang pimpin kami, Roh Kudus yang menjamah kami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Bapa. Engkau yang beracara dari awal pertengahan sampai dengan akhirnya Tuhan, dalam ibadah raya kami pagi hari ini. Dan kami percaya ketika kami sepulang dari tempat ini, kami berbeda ketika kami masuk Tuhan, karena kami tahu Engkau Tuhan yang membekali kami dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Lebih lagi kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu masing-masing setiap kami Tuhan boleh merasakan betapa indahnya hadirat-Mu Bapa. Kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Bapakku
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan, oh, ada bagiku, ada bagiku. Katakan dengan iman, tak usah ku takut Tuhan, tak usah aku takut, sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, yes Tuhan, haleluya. Kami tangan kau sungguh hebat Tuhan, ajaib perkasa. Oh, ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Oh, di hidupku, oh, di hidupku, haleluya. Oh, yes, haleluya. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Jemaat sendiri naikkan pujian dengan segenap hati. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, kami nyanyi haleluya karena Engkau hebat Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi yes haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya,
puas pula bagi Tuhan, sebab Dia hadir, sebab Dia ada, sebab Dia di sini. Sembah, kita sembah Tuhan, Dia Yesus, Dia berkuasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Tuhan, haleluya. Kita angkat tangan kita sebagai tanda kita berserah penuh dalam kekuatan Tuhan. Kami percaya kekuatan kami Tuhan datang daripada Engkau. Setiap pertolongan kami datang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Yesus, kami percaya Tuhan. Yesus, ini kami Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Oh haleluya Tuhan. Glory bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Haleluya. Kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Siap bersorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Kita katakan kiri kanan saudara, kami siap memuji-Mu Yesus. Haleluya. Kami siap memuji-Mu. Kasih Yesus begitu besar pada kita. Amin. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, berani memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan.
Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dialah yang ajaib. Dia berkuasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita buka hati kita siapkan hati kita. Kita menerima berkat firman Tuhan hari ini. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Naikkan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini pujian iman. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita naikkan pujian dengan segenap hati. Sungguh Engkau sempurna Tuhan. Tuhan, Kau sempurna. Yes. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini iman kami Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Saya bilang jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Oh haleluya. Sekali lagi katakan hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu. Mujizat Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.
Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau Engkau sudah hantarkan kami ke tempat ini. Aku percaya Engkau mempunyai maksud tertentu buat kami, terlebih masa depan dan harapan kami. Kami tidak akan dapat Tuhan melangkah dalam apa yang kami hadapi ketika tanpa firman-Mu, tanpa terang-Mu yang ajaib di tengah-tengah kami. Oleh karena itu kami mau merenungkan. Kami mau Tuhan saat ini duduk dengan tenang dan diam, mendengar suara Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami dan kami siap mendengarkan. Bahkan siap diubahkan sebagaimana Engkau sempurna. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Jika Anda kenal, maka saudara tidak sayang. Saya melihat banyak wajah baru. Saya pernah datang pertama kali di sini, tapi yang saya lihat dan sekarang saya lihat banyak perbedaan. Saudara, saya adalah Pendeta Teguh Musriono. Saya asli Surabaya. Tapi dari Surabaya datang ke Tabanan 24 tahun yang lalu. Kami menggembalakan di sana sampai hari ini. Jadi sudah 24 tahun dari GBI Rock. Ya saudaraku, saya merintis saudaraku yang dikasih Tuhan dari 5 orang yang kami layani, sehingga sekarang ini Tuhan berikan berkat sebuah gereja dengan tanda ajaibnya. Dan saya percaya kali ini saudara akan mengembang dari tempat ini. Rasanya tidak percaya. Berapa banyak saudara percaya bahwa di tempat ini akan mengembang? Angkat tangan saudara. Tepuk tangan buat Yesus Kristus. Tidak ada pengembangan jika tidak ada visi. Oleh karena itu visi adalah sesuatu yang akan membawa kita berkembang. Dan visi dilengkapi dengan sebuah misi. Ini bertindak. Saya lihat di sini anak-anak muda. Saya percaya para senior ini tinggal ngomong saja menjadi orang tua. Karena mengapa? Anak-anak muda yang saya lihat hari-hari ini ada hal yang saat ini kami dapatkan ketika kami sebagai seorang gembala, saudaraku. Saya kesaksian ya, saya mulai umur 27 tahun. Saya bertemu dengan Yesus. Saya dulu latar belakang saya Muslim, ya. Tetapi ketika saya bertemu dengan Yesus, cara pandang saya berubah. Saya dilayani oleh Bapak Timotius Arifin. Dia sebagai sahabat, juga sebagai bapak rohani saya. Karena waktu itu saya sebagai seorang arsitek, beliaunya adalah seorang kontraktor. Sehingga selalu bertemu. Ketika saya asistensi gambar, dia katakan, tidak usah kita ngomong gambar dulu. Tapi ayo kita ngomong tentang masa depan. Saya mikir masa depan itu apa? Saya dikenalkan Yesus. Dan saya pikir, saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang saya perlukan. Dan saat itu saya terima Yesus dalam waktu singkat. Dan setelah itu, beliaunya meninggalkan tempat pekerjaannya, saya merasa sendirian. Tetapi apa yang saya dapatkan adalah Yesus adalah segalanya bagi saya. Saya tinggalkan pekerjaan itu juga, terakhir saya membangun, mungkin kalau saudara dari Surabaya, saudara siapa yang pernah tahu Tunjungan Plaza? Berapa yang saudara tahu? Nah, saudara di sana ada toko Apollo. Nah itu arsiteknya saya, yang menyelesaikan saya, selesai saya tinggal dan saya jadi seorang hamba Tuhan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya menemukan sesuatu ternyata sangat berbeda apa yang saya alami dahulu dengan sekarang. Yesus segalanya bagi hidup kami. Nah, banyak hal yang saat ini kami hadapi dengan masa lalu saya. Bahkan ketika masa-masa pandemi, saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang yang saat ini konseling dengan saya, cuma satu, mereka diselimuti dengan rasa kegelisahan. Hari ini adalah topik bagi saya untuk menyampaikan pada saudara. Dan apakah kegelisahan ini dialami oleh kita orang-orang masa kini? Enggak. Ternyata saudaraku kegelisahan juga ada kita temukan di Alkitab. Dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab. Saya membuka diri tentang di mana arahnya?
Sudah dari sana sajalah, saya ditolong ya. Next, oke, buka. Ada kata-kata begini. Di Mazmur 43 ayat yang kelima. Ini Mazmur Daud. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Bertanya. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, pemazmur ini bertanya pada dirinya sendiri. Padahal dia adalah seorang yang saat ini dapat dikatakan orang yang tegar, dia orang yang sukses dalam memimpin negara, kerajaan waktu itu. Dia adalah orang yang sukses menyelesaikan masalah. Dia dapat dikatakan sebagai raja yang hebat, yaitu Raja Daud. Tetapi dia bertanya pada dirinya, mengapa kau gelisah? Ternyata kegelisahan tidak dialami kepada orang yang lemah, tetapi orang yang kuat pun juga mengalami kegelisahan. Orang yang hebat, saudaraku, yang dikasih Tuhan juga butuh support. Tapi dia tahu dari manakah support yang saat ini dia dapatkan. Berharaplah kepada Allah. Dan dia katakan, aku bersyukur lagi kepadanya. Karena dia adalah Allah penolongku. Dia mengingat daripada apa yang Tuhan perbuat. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa saudara pernah mengalami kejayaan sebelum pandemi. Saudara merasa berhasil pada pandemi. Tapi ketika masa pandemi, berapa banyak saudara saat ini merasa risau dan gelisah. Cari pekerjaan sulit. Menciptakan pekerjaan juga bingung apa yang harus saya kerjakan. Bahkan saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara mengalami kegelisahan, bagaimanakah anakku ke depan? Bagaimanakah masa depanku ke depan? Tapi hari ini, Tuhan memberikan tahu pada kita, kegelisahan itu saudaraku yang dikasih Tuhan akan berdampak buruk buat kita, karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya. Setiap langkah saudara dan saya ada bersama dengan Tuhan. Saya ingat pada masa lalu ketika saya dibimbing oleh Pak Alek Tanu Saputra almarhum dari Gebetani. Ada pujian, setiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang bimbing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap langkah kita ada pimpinan yang tidak kita sadari. Buktinya ketika engkau sudah melampaui pandemi sampai hari ini pun, saudara tetap eksis karena Tuhan menyertai. Memang Tuhan berkata begini, aku mencukupkan dari segala apa yang kau butuhkan. Tuhan itu mencukupkan. Jadi tidak memberikan satu keluberan. Berapa banyak kita ini mendapatkan keluberan, justru enggak lihat Tuhan, tetapi lihat mamon, bahkan kita berbuat dosa, tidak melakukan sesuatu yang terbaik. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, berapa banyak jemaat yang datang kepada kami dan dia berkata, Bapak, bagaimanakah kira-kira ke depan apa yang harus saya lakukan? Bagaimanakah Bapak apa yang harus saat ini kami doakan supaya kami mengalami kemajuan ini, kemajuan itu. Saudaraku, kita sadar kita saat ini diperhadapkan beberapa masalah dan penuh kegelisahan. Karena apa? Contoh aja, seseorang yang hidup di pinggir bantaran sungai, kalau sudah mulai musim hujan, dia akan mengalami kegelisahan. Waduh, bisa-bisa ini nanti perabotku. Waduh, nanti ini bisa-bisa kamar tidurku penuh dengan air. Orang gelisah. Demikian juga pada masa pandemi ini, orang gelisah karena hilangnya pekerjaan. Iya toh? Pekerjaan dan harapan-harapannya. Demikian juga seseorang gelisah berharap keuntungan hasil usahanya, namun tidak pernah untung, saudara. Justru apa yang ditanam menjadi kehidupannya sehari-hari, semakin hari semakin menipis. Bahkan
Seseorang menantikan daripada lamaran pekerjaan yang diharap-harapkan, namun tidak kunjung tiba. Saudaraku, kemarin saya panggil seseorang yang dia saya rasa bisa saya percaya satu pekerjaan karena ada teman yang membutuhkan pekerjaan. Dia seorang ahli IT. Dia katakan, Bapak, kalau itu pun tidak ada pekerjaan di bidang saya di bagian operasional pun juga siap. Ini buktikan apa? Aku siap melakukan apa-apa yang penting dapat uang. Karena hidup lebih penting. Nah, saya percaya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa saudara saya juga mengalami ini. Tapi apakah kita saat ini harus takut dengan apa yang kita hadapi? Next. Apa yang saat ini mempengaruhi kegelisahan kita? Apa pengaruhnya terhadap kegelisahan kita? Coba, next. Oke. Amsal 12 ayat 25 dikatakan begini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Mari saya kupas secara pelan-pelan. Kekhawatiranmu, ketakutanmu, kecemasanmu, itu membungkukkan orang. Itu akan membawa dampak spirit yang tidak baik kepada orang lain. Engkau sebagai seorang kepala rumah tangga. Jika kita sudah mulai bungkuk berarti tidak punya kemampuan apa-apa. Engkau sudah merasa down, engkau sudah merasa putus asa. Apalagi yang di bawahmu, suami atau istri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mungkin punya gambaran, coba pinjam kunci mobil saya. Ada satu contoh bagaimana keluargamu tidak ikut bungkuk seperti pemimpin yang sedang bungkuk, saudaraku. Ini gambaran yang kecil saja. Anggap ini adalah imam di dalam keluarga yang akan menentukan daripada yang di bawahnya, istri dan anak-anak. Saya gerakkan sedikit. Coba, lihat. Gerakan sedikit yang saya buat ini lebih besar mana dengan yang di bawah? Yang di bawah tentunya. Jadi ini membuktikan ketika engkau saat ini punya kekhawatiran, mempunyai kecemasan, engkau mulai mengalami kegelisahan, maka yang di bawahmu akan mengalami juga yang sama, bahkan lebih berat. Aduh, papaku, yang kuharapkan bisa membuat aku tegak berdiri, ternyata sudah bongkok, sudah tidak mampu. Bagaimana kalau papa nggak mampu? Sing lebih nangis mamanya, saudaraku. Dia lihat atas gak berfungsi, lihat di bawah bingung, saudaraku. Akhirnya saudaraku yang dikasih Tuhan, 3 orang anaknya mau dibunuh. Itu cerita lama, cerita kemarin, saudara. Iya, ini yang terjadi akhir-akhir ini. Mengapa demikian? Saudara, ingat bahwa kita dilahirkan dari wanita yang berdosa, yaitu seorang ibu. Bagaimana Hawa diawali jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, apa yang dialami oleh Ayub, dia tuliskan. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Jadi saudaraku, gelisah itu wajar karena kita saat ini saudaraku punya nenek moyang yang dipenuhi dengan dosa. Oleh karena itu saya bersyukur dengan hadirnya Yesus. Maka dosa disingkirkan, maka kegelisahan jadi hilang. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus, haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah. Yesus hadir sedang menghalau kegelisahan saudara. Yesus hadir membawa ketetapan pengharapan bahwa saudara dan saya tetap akan dibawa dalam kemuliaannya. Itulah kehebatan Kristus. Kegelisahan membuat orang semakin saudaraku tidak menjadi maksimal. Sehebat apapun saudara, ketika saudara dirasuk ke penyakit kegelisahan, kekuatan menjadi luntur. Dan itu menghabiskan segala menghabiskan segala kekuatan saudara dan menghabiskan harta saudara. Haleluya. Oleh karena itu, mari perlu kita sadari
hidup dalam kegelisahan justru akan menghabiskan energi kita untuk menjadi berhasil. Saudara dan saya ketika saat ini dijangkiti penyakit kegelisahan, maka potensimu untuk menjadi berhasil itu akan semakin menurun. Bahkan kegagalan dan kegagalan. Karena mengapa? Karena manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Pada hari ini saya percaya saudara dan saya telah percaya Yesus dan Yesus tinggal di dalam dirimu. Dan kekuatan yang ada di dalam diri saudara itu cukup untuk menghapuskan kegelisahan saudara. Berapa banyak saudara saat ini ada di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalammu? Berapa banyak saudara percaya bahwa Yesus itu tinggal di dalammu? Yang percaya angkat tangan saudara? Amin. Kalau Yesus ada di dalammu, maka saat ini juga kegelisahan itu akan menyingkir. Percaya. Kegelisahan juga pernah dialami oleh istri saya. Saudara, pada saat saya mau meninggalkan pekerjaan saya ngomong sama istri saya, ya. Saudara, waktu itu anak saya yang pertama ini kelas 3, kalau kelas 2 atau kelas 3 lupa saya. Pak, kalau saat ini kita jadi pendeta, kita besok makan apa? Dan dia gelisah, saudaraku. Saya cuma begini, saudaraku, saya ini belajar taat kepada pemimpin. Saya tahu bahwa pemimpin saya, mentor saya, tahu tentang diri saya. Saya setia, baik Pak Arifin maupun Pak Alex. Lalu dia katakan gini, kamu bisa, kelihatannya kamu ini panggilanmu di sana, bukan di sini. Istri saya gelisah sekali mau meninggalkan itu. Akhirnya dia bilang begini, dia batasi waktu, oke, kalau itu adalah panggilan Papa, saya akan mengikuti dan mendukung Papa. Tapi saya tunggu waktu 6 bulan, saya minta tanda. Ternyata 5 bulan, gak sampai 6 bulan ada tanda, saudaraku. Ada 2 kakak yang datang dari Bojonegoro, dia katakan begini, Bapak, mohon gereja kami, Bapak ayomi, dan kami siap digembalakan oleh Bapak. Saya bilang sama istri saya meneteskan air mata, Tuhan, jika itu kehendak-Mu, aku mau meninggalkan rumahku. Saya sudah punya rumah di Surabaya, saya sudah buat persekutuan doa di sana. Bahkan kami sudah membentuk gereja yang ada di Bambe, sekarang Betani Bambe. Lalu Betani yang ada di Bojonegoro dan sekarang dilanjutkan. Sudah ada tanah 1 hektar. Bahkan kami sudah membuat gereja yang isinya itu sekitar 400. Dan saya tinggalkan di Tabanan tahun 98. Saya pikir sudah gereja, ternyata cell group. Kalau dulu itu FA, Family Altar. Saudara tahu, tiba 5 orang, saudara. Ternyata 5 orang, saudara. Itu pun saya kerjakan dengan segala pengorbanan. Ketika saya masuk Bali, saya tidak tahu Bali itu bagaimana. Saya kecelakaan di Pekutatan, ini tangan saya patah. Tangan saya patah, saya harus dioperasi di negara. Setelah itu saudaraku operasi gagal, saya harus di RSUD sini. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Pak Arifin dengar tahu saya sudah pulang dari rumah sakit, dia berkata begini, Gu, kamu tahu sekarang bagaimana kegerakan roh yang ada di Bali. Mungkin saat ini kamu diserang oleh roh itu. Kalau enggak kamu nanti istrimu, enggak istrimu anakmu. Kalau enggak anakmu, nanti kepada pelayananmu dan pekerjaanmu. Apakah kamu siap? Saudaraku yang dikasih Tuhan, baru pulang dari rumah sakit, saya mendengar kata-kata itu. Kalau saat ini kamu memang ditunjuk Tuhan, silakan. Aku akan bimbing dan berikan fasilitas. Tetapi kalau kamu tidak terpanggil, kamu tidak apa-apa balik ke Bojonegoro lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ini orang yang paling senang ngerintis. Buka begitu saudaraku.
Setelah itu, benar-benar saya ditampar. Pak, saya ini baru dari keluar rumah sakit. Kok saya dikasih kata-kata itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kamu ingin memang di Bojonegoro, silakan kamu balik. Tapi kalau kamu sudah di sini, ya sudah tak terus saya akan dukung. Kalau saudara ngalami ini gimana? Dan anak tidak ada bersama kami, ada di Bojonegoro masih. Saya katakan, Pak, ketika saya melangkah, saya tidak akan pernah. Kami sudah melangkah, kami tidak akan ada kamus mundur. Dan kami maju, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kami maju. Tidak apa-apa 5 jiwa. Dan saya tekuni, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat itu terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan datangkan jiwa-jiwa. Bahkan saudaraku ketika saya mengawali, saya bingung ini gedung mana yang bisa saya pakai. Saya datang di Kodim, saudaraku. Aneh bukan? Orang. Yes. Orang mau mendirikan gereja, membuat persekutuan doa, merintis gereja, bukan mencari gedung-gedung yang lain. Tapi justru sekarang ini saudaraku, saya mendatangi Kodim. Kan sama dengan saat ini kita sama dengan ulo marani gepok, saudaraku. Dapat dikatakan ular yang saat ini mendatangi pukulan, kan begitu sebetulnya. Aula Kodim yang ada di mana itu Tabanan. Saya ingat waktu itu Pak Yusuf, komandan Kodimnya. Dia seorang muslim. Oh Bapak ini pendeta? Iya saya pendeta. Bisakah saya pinjam aulanya untuk wanita Dharma Pertiwi itu? Apa tuh Dharma Kartika atau apa lupa saya waktu itu. Oh bisa Pak, silakan. Saudaraku yang saya kaget bukan main. Buka dari situ, ternyata Tuhan tambahkan gak cukup ruangannya saudaraku. Lalu ada gudang rongsokan, saya tembel triplek. Tidak ada tempat parkirnya, saya mulai saudaraku. Tuhan tambahkan jiwa lagi. Dan saya sampai mengalami 8 kali pindah. Sampai kebanjiran. Ini habis musik semua. Mulai dari nol lagi. Tiba-tiba saya dipanggil seseorang, ada seorang tua yang saat itu panswe, kena stroke, minta didoakan, tak doakan. Ketika saya doakan saudaraku, sembuh, enggak. Cuma seger aku, seneng aku. Yang selama ini didengar oleh anak-anaknya enggak pernah berkata apa-apa. Cuma ngomong seger, saya dipanggil sama anaknya. Bapak, saya senang ibu saya ternyata bisa bercakap-cakap. Apa yang bisa saya bantu Bapak? Saya ingin membantu pelayanan Bapak. Nah, saya ini saudaraku pindah-pindah sudah belenger saudaraku. Sudah jenuh pindah-pindah gereja ini saudaraku. Saya cuma ngomong tanah Pak. Dia kaget saudara. Butuh tanah, oh ada Pak. Kalau butuh tanah saya Pak, di mana? Di Bypass Kediri. Jalan Insinyur Soekarno itu loh saudara. Bapak butuh berapa? Terserah Bapak punya berapa. Saya ada 12 are. Gak kaget setengah mati saudara. Saya lihat, saya dengar, dan saya mengingat bagaimana dana saya tidak mencukupi. Bapak, bisakah kami ambil separuh saja? Tidak apa-apa. Orang lain pada saat itu menawarkan 150 dan rata-rata 150 waktu itu. Kalau untuk Bapak sudah 40 juta saja. Saya ambil 6 arah sekarang jadi gedung itu saudara. Itu tengah mujizat semuanya saudaraku. Bukankah Allah baik? Bukankah Allah baik? Kuncinya di mana? Tulus, ikhlas
dan setia. Saya tidak punya pamrih apa-apa, saya tinggalkan semuanya. Saya tulus saja, ikhlas saja. Akhirnya sekarang ini Tuhan memberkati itu. Tapi apa kita buat nama saya? Enggak. Saya persembahkan kepada GBI. Saya ingin bahwa gereja itu akan berkembang. Sekarang tanah di sana itu harganya sekitar 500 per are. Di belakang ditawarkan saudaraku. Ada 10 are. Saya bikin sekolahan gratis TK. Bapak ini pakai. Kalau orang lain menawarkan 500 silakan. Bapak kalau mau 100, kalau nggak mau 100 turun juga enggak apa-apa. Loh coba saudaraku, apa nggak bingung? Ayo, kamu ingin menguji Tuhanmu? Saya beritakan, mengapa Tuhan memberikan fasilitas-fasilitas? Karena melihat ketulusan jemaatnya. Keikhlasan jemaatnya. Apa itu? Perpuluhan. Maaf. Saya juga perpuluhan kok saudara. Kalau ingin lihat pengembangan Tuhan yang membuat keajaiban. Ayo, tulus, ikhlas, lakukan perpuluhan. Saya tanya, berapa saudara yang siap saat ini melakukan ketulusan untuk memberikan perpuluhannya? Yang saat ini rindu dan siap, angkat tangan. Oke, yang angkat tangan, tolong bangkit berdiri. Saya akan berdoa secara khusus buat saudara. Iya, silakan berdiri. Yang rindu, engkau tulus dan ikhlas. Yang enggak jangan, saya enggak mau paksa. Bapak yang baik, saya hanya mengikuti daripada arahan-Mu Tuhan. Kalau Engkau saat ini membuat kami di sana, di Tabanan, dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan kami hadapi, ternyata Engkau Tuhan membuat mujizat dan mujizat. Demikian juga dari tempat ini, kami memberkati pelayanan Pak Yanke Tuhan. Dari anak-anak-Mu yang tulus dan ikhlas ini Tuhan, untuk melihat Engkau sebagai Allah yang berencana untuk mengembangkan Glow di tempat ini. Aku percaya Engkau akan memperluas pelayanan ini. Lewat anak-anak-Mu yang punya komitmen Tuhan memberikan perpuluhannya. Engkau semakin membuka tingkap-tingkap lain untuk mencurahkan berkat kepadanya. Dan anaknya tidak akan mungkin meminta-minta. Tetapi anaknya akan menjadi tiang-tiang gerejamu dan menyemarakkan keagunganmu. Terima kasih. Dan Engkau tidak akan membuat mereka kekurangan, tapi berkelimpahan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Tuhan itu tidak pernah ingin ke uangmu. Enggak. Justru uangmu itu digelontor oleh Tuhan. Berkat itu semua datangnya daripada Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan yang menjadi milik Tuhan bukan keuangan kita, bahkan diri kita. Oleh karena persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Kalau uang sedikit cuma 10 bagian aja enggak bisa, bagaimana mempersembahkan tubuh? Nonsen. Itu yang disebut tidak tulus dan tidak setia. Itu yang disebut saudara tidak ikhlas. Maaf, saya keras dan kasar. Dan ini pengalaman saya. Saya tularkan pada saudara. Apa tanda orang yang tulus dan setia? Apa yang orang yang tandanya ikhlas? Cuman satu. Dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, tidak hitung-hitungan saudara. Demikian juga yang saya alami. Saudara, saya ini seorang gembala yang juga tidak bekerja. Saya khususkan. Saya tinggalkan pekerjaan saya. Dulu saya pernah ditelepon sama teman. Pak Teguh. Saya minta tolong, itu Sangrila bangun, ada di Nusa Dua. Tolong Bapak pegang ya. Enggak bisa Pak, maaf. Kalau pegangi jiwa saya siap, tapi nak pegangi proyek kayak dulu, aku sudah tidak siap. Jadi hidup kami cuma satu, penggembalaan murni. Saudara yang dikasih Tuhan, maaf, saya bercerita apa adanya. Nanti saudara bisa tanya kepada Pak Yanke kalau pulang. Yang bagian untuk soundman, yang bagian untuk multimedia, pelayanan-pelayanan yang ada di semua. Itu di tempat saya, SMP dan SMA. Anak-anak SMP dan SMA.
koordinator daripada multimedia saudaraku. Cucu saya kelas 3 SMP. Tapi sudah kami ajari tentang kepemimpinan. Kepemimpinan. Dan bisa menggerakkan dari teman-temannya yang di SMA maupun mahasiswa. Dan wanita saudaraku. Bukan laki-laki loh, wanita. Anak saya ini. Masih SMP. Aku percaya di sini anak-anak muda banyak. Engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa. Yang percaya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jauhkan kegelisahanmu dengan apa yang kau hadapi di depan. Karena Allah memegang dengan kekuatan tangannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara kita menghindari kegelisahan Bapak? Next. Pertama, menyerahkan diri agar firman Allah mengajar kita. Coba, mengajar. Firman itu mengajar saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana menemukannya? Belajar membaca, merenungkan, dan melakukan. Hikmat timbul takut akan Allah. Dan orang yang takut akan Allah, dia pasti akan bersuka cita ketika ada nasihat dan didikan lewat suara yang didengarnya. Ini berbicara tentang firman. Jadi, kalau saudara ingin belajar dengan firman, saudara bersuka cita dengan firman, baik itu yang keras maupun yang lembut. Karena Tuhan itu saudaraku ingin saudara ini semakin bertumbuh dalam kedewasaan. Kalau tua itu perlu waktu saja. Tapi kedewasaan perlu satu keputusan. Kalau dewasa itu perlu satu keputusan. Kalau kita disebut orang tua tinggal menunggu waktu saja. 60 tahun, 70 tahun. Saya sudah 66 tahun. Usia saya 66 tahun. Cucu saya sudah SMP kelas 3 yang pertama. Tapi saya rindu, aku semakin dewasa untuk dilihat daripada cucu dan anak saya, bahkan menantu saya. Karena kedewasaan itu adalah identik dengan kebijaksanaan. Bijak dalam melangkah, bijak dalam menentukan daripada sikap, bijak dalam memberikan keputusan, dan bijak di dalam segala sesuatu yang saat ini dikerjakan bersama-sama. Oleh karena itu, Daud berapa banyak dia mengalami kegagalan, bahkan diserang oleh Saul, bahkan sekarang keluarganya sendiri, anaknya yang menyerangnya. Oleh karena dia berkata demikian, Mazmur 1:39-23. Selidikilah aku ya Allah. Selidikilah. Ini memiliki keterbukaan hati. Ini gambaran bagi seseorang yang mau dikoreksi. Berapa banyak kita saat ini kalau dikoreksi malah gengsi, saudaraku. Saya katakan kebodohan. Tidak ada orang yang maju tanpa saat ini ada koreksi. Saya pun saudaraku dikoreksi. Kalau di rumah saudaraku, anak saya ngoreksi, istri saya ngoreksi, bahkan cucu saya sih ikut-ikut ngoreksi saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan saya bersyukur dengan koreksi itu, saya semakin memahami apa arti jadi seorang opa dan papa. Dan kenalilah hatiku, berarti apa? Kenalilah kelemahan-kelemahanku. Suami istri saudaraku tidak dibangun oleh kelebihan. Tetapi ketika kita tahu mengenali hati istri dan istri mengenali hati suami, ini bukan bicara tentang kelebihan, tapi kekurangan. Tak seorang pun mengalami kebahagiaan. Tak seorang pun keluarga itu menjadi lebih baik jika saat ini saudaraku menuntut atas kelemahan. Firman Tuhan katakan, engkau ini adalah orang yang penuh dengan kekurangan. Sedikit masalah gelisah. Ada masalah begitu gelisah. Oleh karena itu belajar hari ini saudaraku, kita mencintai kelemahan suami, istri kita masing-masing dan anak kita masing-masing. Yang percaya tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Kalau ada suami istri di tempat ini, saudara bisa katakan, yang
aku mencintai kelemahanmu. Haleluya. Cintai kelemahan istrimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menggembalakan ini, kekuatan kami 50% adalah dari istri saya tercinta. Oleh karena itu, kalau dia tahu saya pelayanan kemana, dia harus mendampingi anak saya atau istri saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini istri saya mendampingi Ibu Yanke. Ya, karena pasti pertama kali ke sana. Jadi biar kita lebih akrab. Satu saat kita juga akan sama-sama change lagi. Pak Yanke ke sana, saya ke sini. Sama-sama diberkati, bukan? Iya. Justru ketika kita saat ini, saudaraku, melatih untuk mencintai kelemahan istri dan suami, kita tidak sadar, kita dibangun di dalam pemaafan, pengampunan. Tidak ada orang yang saat ini mencintai daripada kelemahan seseorang jika tidak memiliki kasih, dan kasih itu adalah identik dengan pengampunan. Dan pengampunan yang kau bangun di dalam hubungan suami istri, maka saudara akan mampu mengampuni kesalahan orang lain. Sehingga ketika saudara datang ibadah dan engkau minta pengampunan, Tuhan mengampuni. Tetapi ketika engkau datang hari ini, sulit untuk mengampuni istri, suami, bahkan orang lain, tanganmu yang terengadah, saudaraku, engkau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Engkau sudah berteriak, tidak akan sampai ke surga, sampai plafon mentok turun lagi, saudara. Ya, oleh karena itu, selidikilah aku ya Allah, kelemahan-kelemahanku. Kenalilah hatiku, apa yang menjadi kelemahanku. Ujilah aku dan kenakanlah pikiranku. Sadarkanlah pikiranku, kenalah pikiranku, sadarkan. Bahwa aku hari ini melakukan yang tidak baik, sadarkan. Ketika aku melakukan tidak benar, sadarkan Tuhan. Ketika aku tidak bisa ngampuni, sadarkan Tuhan. Ketika dia sama maklumi dari kelemahan istriku, suamiku, sadarkan Tuhan. Karena itu sia-sia ibadahku. Saudara, ibadah tanpa sebuah pengampunan adalah sia-sia. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika engkau saat ini hatimu dipenuhi kegelisahan, ketika hatimu sulit untuk saat ini mengampuni istrimu dan suamimu, engkau tidak sadar akan mudah dibawa di dalam kompromi dosa yang tidak tersadari. Dan ini dialami oleh pemimpin kita, pemimpin iman kita. Siapa? Abraham, saudara. Abraham pernah mengalami itu, saudaraku. Coba next. Oke, ini satu kisah. Abraham itu waktu itu diminta Tuhan melakukan misinya. Keluar dari Ur Kasdim. Menuju tanah perjanjian yang Tuhan izinkan. Dia tidak tahu di mana. Tapi ketulusan dan keikhlasannya, dan karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia melangkah saja, bertindak saja. Oke. Tapi suatu saat dia lewat di Gerar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham berpikir, waduh, ini lewat Gerar. Ini kalau rajanya seorang yang tidak mengenal Allah, pasti di antara kamu dan aku harus berpisah. Karena engkau cantik, Sarah, maka engkau akan diambil istri oleh sang raja. Dan aku pasti dibunuhnya. Lalu apa yang terjadi, saudaraku? Dari kegelisahan mereka, dari nasib yang akan dihadapi menurut asumsinya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, akhirnya kompromi. Kalau engkau ditanya, bilang saja kamu adalah saudaraku. Alias berbohong. Abraham seorang tokoh yang besar.
Karena kegelisahannya bisa jatuh dalam dosa. Demikian juga bilang kalau saat ini aku adalah saudaramu. Dan demikian juga aku akan berkata, engkau adalah saudaraku. Betul saudaraku, ketika lewat di Gerar, ada seorang prajurit yang berkata, ada orang asing yang lewat, cantik sekali. Maka dipanggilkah ke kerajaan, dan dia akan dijadikan permaisuri. Saudaraku, ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, sang raja yang namanya Abimelek itu saudaraku, mendapat pewahyuan Allah, lepaskan. Itu adalah istri daripada seorang yang saat ini ada di Gerar. Akhirnya dia ketakutan. Dan dilepaskannya. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah orang itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku. Ternyata Abimelek itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan saudaraku, Abimelek ini punya banyak selir tapi tidak ada putranya. Dia bingung untuk mencari keturunan. Lalu ternyata Tuhan itu punya misi untuk Abraham itu, saudaraku. Harus lewat situ supaya dia berdoa untuk raja itu dan raja itu memiliki keturunan. Tetapi orang yang dipercayai ketika di dalam kepanikannya belum tentu dia kuat imannya. Kadang-kadang bohong-bohong dikit nggak apa-apa saudara. Saya percaya saudara saya pernah mengalami itu, amin. Berapa saudara pernah terjebak seperti ini? Dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, iya saudaraku, jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Aku tidak mau ternoda karena dia sendiri yang berkata-kata. Ingat, kegelisahanmu membawa dampak dosa bagi orang lain juga. Kegelisahanmu berdampak saudaraku, dosa kepada keturunanmu juga. Banyak asumsi yang salah yang kita berikan kepada bawahan kita. Bahkan karyawan-karyawati pun juga mengalami. Lalu Abraham berkata, aku berpikir takut akan Allah. Tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Karena apa? Gelisah. Tapi Tuhan itu punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Mengapa saudara dan saya ada di dalam Kristus dan Kristus mau tinggal dalammu? Karena saudara ingin dijauhkan dari kegelisahan. Supaya saudara dan saya ketika melangkah memiliki keputusan dan saudara tidak mengalami kepanikan. Dan saudara memiliki ketetapan yang tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Sehingga berkat-berkat Tuhan dipercayakan pada saudara. Nah, apa yang terjadi? Doakan Abimelek, Raja Abimelek. Supaya mereka memiliki keturunan. Dan betul. Abimelek mendengar suara Tuhan bahwa aku mengutus orang ini karena akan mendoakan kamu. Dan kamu akan memiliki keturunan. Dan benar, raja itu memiliki keturunan. Apa yang beri kita kesimpulan? Saudara, kegelisahanmu itu membuntu rancangan Tuhan. Kegelisahanmu itu membuntu daripada pendengaranmu tentang Tuhan, suara Tuhan. Kegelisahanmu saudaraku yang dikasihi Tuhan, membatasi kepekaanmu tentang kehadiran Tuhan di dalam dirimu. Bahkan mengurangi keintimanmu dengan Tuhan. Berapa banyak saudara gelisah, udah gak usahlah bersekutu. Yang penting aku saat ini mendengarkan lewat YouTube. Khotbah lewat YouTube cukup. Aku mendengarkan saat ini puji-pujian lewat YouTube cukup. Saya katakan persekutuanmu dibutuhkan oleh Tuhan. Untuk kita saling menguatkan satu sama lain. Supaya kita tidak jauh daripada rancangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan menetapkan langkahmu. Untuk engkau akan mengalami hal yang terbaik.
hatimu untuk diselidiki. Supaya keputusanmu ini menjadi hal yang terbaik. Untuk rancangan Tuhan ini menjadi besar dan benar, saudaraku. Saat itu juga setelah Abraham berdoa, Abimelek memiliki keturunan. Ingat, Tuhan punya rencana yang besar buat dirimu. Tuhan punya rencana yang besar buat dirimu. Yang percaya katakan amin. Yes. Hari ini jangan engkau melihat apa yang kau alami. Mari kita melihat ke depan apa yang Tuhan rancangkan pada kita. Yang kedua, next. Mengizinkan firman Allah melatih panca indera kita. Melatih. Orang dilatih itu berarti ada satu didikan, ada pengajaran, dan juga ada tuntunan. Saudara mungkin pernah mendengar seorang juara legendaris di petinju dunia. Mungkin Muhammad Ali atau Mike Tyson. Saudara mungkin hebat melihat kemenangan mereka. Wih, hebat, luar biasa. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada kata-kata begini. Tidak ada seorang juara yang hebat jika tidak memiliki pelatih yang hebat. Mungkin saat ini saudara nggak tahu siapa pelatihnya Mike Tyson. Kalau saat ini Mike Tyson saudaraku tidak ada pelatihnya, mana mungkin dia bisa melakukan kemenangan. Demikian juga Muhammad Ali, nggak mungkin bisa. Tapi seorang pelatih yang hebat, yang akan melahirkan pemenang-pemenang yang hebat. Karena seorang pelatih tidak membutuhkan podium. Dia tidak membutuhkan altar. Tapi dia berpikir tentang kepuasan. Hari-hari ini saya semakin ditambah usia. Cuman berpikirnya apa saudaraku? Bapak, kapan kau manggil aku? Tapi izinkan ketika aku engkau panggil, aku sudah melihat ada pemimpin-pemimpin yang hebat dari gereja ini. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, anak-anak SMA, anak-anak SMP sudah saya latih untuk apa? Menyampaikan firman Tuhan. Untuk di kalangan mereka. Demikian juga, apalagi yang gembala-gembala komsel harus bisa. Dan kami orbitkan. Oleh karena itu saudaraku, ketika saya dipanggil atau ketika saya saat ini saudara khotbah di luar, saya tidak kekurangan pengkhotbah. Jika pengkhotbah nggak datang, saya telepon aja dari sini. Ayo kamu yang khotbah. Dia akan menggantikannya. Saya percaya di tempat ini pun juga demikian. Bangga dengan orang-orang yang dilatih. Saya tanya, berapanya saudara siap dilatih oleh gembala saudara? Angkat tangan. Loh kok cuma 3? Ini butuh komitmen loh saudara. Tidak ada seorang pun yang saat ini dapat mengakui sebagai seorang mentor dan sebagai seorang pelatih atau sebagai seorang bapak rohani jika hatimu tidak mengasihi. Itu tanda kasih saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu tanda kasih saudara. Kalau saat ini sama pelatihmu saat ini tidak bisa mengasihi, bagaimana engkau dapat ilmu dari mereka? Nonsen. Karena bapak rohanimu sudah melampaui dengan berbagai macam masalah yang dihadapi, yang kau perlu lakukan. Karena engkau tidak tahu apa yang dihadapi masa lalunya. Karena penggembalaan itu kompleks saudaraku. Bukan hanya face to face, tetapi pengajaran, tapi juga didikan dan tuntunan saudaraku, keteladanan yang tidak pernah habis saudaraku. Oleh karena itu, latihlah dirimu. Tidak ada seorang pun yang akan jadi hebat jika saudara tidak mempersiapkan diri untuk menjadi pelatih. Caranya cuma satu, buka hatimu. Bapak, kami siap engkau latih. Tadi ketika kami berangkat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat ketua ibadah karena ulang tahun. Saya bilang, "Le, kamu ulang tahun ya?" "Enggak, Bapak."
Ayo aku doa buat kamu. Langsung deprok saudaraku. Do you know deprok saudara? Bersungkur. Bapak doakan kami. Saya doakan. Teman-teman yang ngikutin untuk tumpang tangan dan berdoa buat mereka. Karena mengapa? Seorang pelatih cuma ingin memberkati. Dia tidak ingin tampil lagi. Cuma satu, apa yang bisa aku impartasikan kepada dirimu? Karena waktuku sudah singkat dan kedatangan juga Tuhan sudah singkat, kedatangan Tuhan. Aku impartasikan kepada dirimu. Dan engkau harus hebat. Nah, saudara, oleh karena itu, jangan berharap orang menyukaimu. Tetapi berharaplah karena firman Allah mereka mencarimu. Oleh karena engkau sudah lulus daripada pelatihanmu. Sehingga dia percaya kehidupan firmanmu yang akan berdampak menarik mereka kepada dirimu. Sejauh mana engkau bisa menyukakan hati orang? Dikasih 5 besok minta 7. Dikasih 7 besok minta 10. Sampai kapan kau bisa? Dan orang yang demikian saya katakan tidak akan bertumbuh saudara. Dan tidak akan mungkin bisa menjadi tiang-tiang gereja. Tidak mungkin. Dan mereka cukup menjadi seorang pecundang. Maaf saya keras. Saya biasa kepada jemaat ya seperti begini saudara. Aku tidak mau gereja-gereja dipenuhi pecundang-pecundang. Tapi pemimpin-pemimpin yang memiliki karisma firman dalam hidupnya. Amin. Yes. Ibrani 5:14. Oleh karena itu, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kalau pecundang nggak bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Karena dia cuma berharap, yang penting aku datang ke gereja. Tetapi seorang pemimpin, dia akan menangkap apa yang harus aku lakukan. Bahkan dengan kata-kata keras dia akan berkata, yes, ini buat saya. Sebab firman itu bukan untuk orang lain. Ketika firman itu ditujukan pada saudara, katakan, yes itu saya. Ya itulah saya. Dan saya paling senang dengan kata-kata yang keras. Dan saya paling senang dikoreksi. Tanpa koreksi saya tidak akan tahu apa yang menjadi kebutuhan saya. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya katakan, untuk kita ini menjadi bijaksana, itu dibutuhkan keputusan. Keputusan apa? Untuk menerima sesuatu yang buruk terjadi pada diri kita. Sesuatu yang buruk terjadi buat kita. Harus kita siap. Sebab lewat keburukan-keburukan itu, engkau tahu yang baik. Beberapa hari yang lalu saya menyelesaikan masalah, ada seorang GKM. Memiliki masalah karena mengapa? Antara keluarga si A sama kli B ini ngalami clash. Dan sampai kata-katanya itu kata-kata yang tidak baik. Dia nangis. Lalu dia nelpon saya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pak, gimana ini Pak? Bisa dua keluarga ini mengalami pertikaian Pak, begitu keras. Ini gimana Pak? Saya ketawa. Syukur, saya bilang gitu saudara. Syukur, saya bilang gitu. Bagus, ini kasus yang baik buat kamu, saya bilang gitu. Tapi saya kasih jalan keluarnya. Gini leh caranya. Saya kasih tahu satu-satu. Oh gitu Pak. Aku gak kuat Pak. Wes Pak, gak kuat saya, gak kuat. Oke, engkau pasti kuat. Kalau Tuhan sudah tentukan kamu, berarti Tuhan berikan kekuatan bagi kamu. Saya ajak ngomong 4 mata, cara bagaimana menyelesaikannya. Saudara, yang satu pemimpin, yang satu juga pemimpin saudara. Ini pemimpin-pemimpin saudara.
Dan ini nih pinter-pinter kabeh saudara. Dia pemimpin-pemimpin perusahaan semua saudara. Coba saudaraku. Tapi seintelektual orang hebat. Jika dia saat ini diberikan hati kasih. Saya percaya runtuh pasti. Coba fenomena daripada air dan batu. Batu di bawah. Lalu taruh air yang setiap hari mengalir untuk menetesi daripada batu itu. Lama-lama apa? Lubang saudara. Demikian juga hati manusia. Sehebat apapun ketika dia menerima kasih, pasti luluh hatinya. Lalu saya saudaraku berkesempatan pada dia. Gini caranya. Oke, saya dampingi. Panggil dia ke sini. Satu-satu. Oke, sekarang panggil dia ke sini. Saya arahkan bagaimana caranya. Sudah? Besok ketemu di gereja. Kita kumpulkan. Oke, kita kumpulkan, selalu 2 kakak kita kumpulkan, lalu dia berpelukan sambil menangis, ampuni saya. Gembala KM, gembala selnya, ikut menangis suami istri saudara. Mendoakan sambil menangis. Aduh, jadi gembala itu gak gampang. Iya. Saya tumpang tangan mereka, cuman saya katakan, apa sudah selesai? Enggak. Mulai hari ini saya beri waktu 1 bulan, kamu berdiam diri, tidak boleh melayani Tuhan. Ayo, kalau di sini terjadi begitu, mau pergi apa tetap di gereja? Ayo. Dia pelayan Tuhan loh, koordinator semua loh, ayo. Gengsi. Tapi saya lihat mereka tetap setia, malah beranggulan. Kalau engkau ingin melihat sesuatu yang baik, buat orang lain yang buruk menjadi baik. Bagaimana caranya? Jadikan gereja sebuah bengkel. Biar yang datang itu orang rusak, tapi pulang dari gereja jadi orang baik. Kalau saat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, saudara ngumpulkan orang baik, itu showroom. Saya tanya, di sini berapa banyak orang yang tidak berdosa? Angkat tangan. Angkat tangan yang tidak berdosa. Saya tanya, di sini siapa yang tidak mau diperbaiki hidupnya? Angkat tangan. Saudara ingin perbaiki? Siap dengan didikan yang keras. Saudaraku, di KM kami saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya kalau ini sel grup, saya katakan begini. Kalau saat ini di tempatmu belum ada masalah dan tenang-tenang saja, rukun-rukun saja, berarti ada sesuatu yang saat ini cuma disimpan. Kalau nggak ada masalah berarti tidak ada kemajuan. Sebab kemajuanmu bergantung daripada bagaimana kamu menyelesaikan masalah. Sebab hidup itu penuh dengan masalah. Tidak ada hidup itu mulus-mulus. Ketika hidup mulus-mulus, maka sesuatu yang di depan kamu akan sulit, kamu akan capek. Karena setiap apa yang kau capek, itu mesti lewat masalah. Oleh karena itu, saudaraku, saya kalau ada KM yang tenang-tenang, ini pasti ada sesuatu yang disimpan, yang tidak pernah terselesaikan. Tapi begitu ada masalah, saya katakan, bagus, ini kasus baik untuk kamu maju. Jadi saudaraku kalau ada masalah, jangan takut, jangan gelisah. Amin. Tetapi masalah diselesaikan karena itu kemajuan. Saya tanya, siapa yang saat ini mau hidup tanpa masalah? Angkat tangan. Bagus. Berarti saudara tidak ingin mati. Karena orang yang mati nggak ada masalah. Setuju saudara? Kalau saudara hidup pasti diperhadapkan masalah. Karena masalah itu adalah langkah untuk saudara semakin mengalami kemajuan. Saya bertanya, berapa banyak saudara ingin maju hidupmu? Baik itu bisnismu, baik itu pelayananmu, baik itu dalam kehidupan keluargamu. Yang rindu angkat tangan. Yes. Kalau saudara ingin saat ini maju, katakan, ayo siap kita hadapi masalah. Oleh karena itu, dikatakan di sini, makanan keras adalah untuk orang yang dewasa. Yes. Ketika saudara keluar dari masalah, akan muncul ciri-ciri yang akan muncul di dalam kehidupan saudara. Next. Apa ciri-cirinya? Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan.
Dari pengalaman-pengalamanmu itu maka pengetahuanmu semakin dapat. Oh, ternyata begini cara menyelesaikan masalah. Oh, cara menghadapi orang wanita itu begini. Menghadapi laki-laki itu begini. Menghadapi orang temperamen begini. Ini caranya ternyata seperti ini. Ini pengetahuan mulai muncul. Oleh karena itu saudara siap dengan apa? Teguran. Sebab orang yang saat ini menolak teguran dikatakan adalah orang yang dungu, alas bahasa yang umum adalah hofok. Hanya orang hofok yang dia saat itu membenci teguran. Sehingga tidak muncul daripada kedewasaan saudara. Kalau menjadi tua, tunggu aja waktumu, enggak akan jadi tua. Tapi dewasa butuhkan keputusan untuk saat ini menjadi orang yang mandiri. Siap dengan teguran yang keras, didikan yang keras. Saudara tidak menjadi orang yang koflok. Apa ciri-cirinya? Sehingga ini yang akan muncul kepada orang yang siap menghadapi masalah. Selalu berpikir sebelum berbicara, bukan ngomong tok, baru mikir, oh iya keliru, telat, oh iya salah. Meskipun dalam keadaan emosi, orang yang bijaksana selalu bersikap baik, tenang. Ada apa? Ya opo enak, itu ya opo. Bagaimana enaknya ini saudara? Dia selalu menjadi solusi. Masalah besar dikecilkan, masalah kecil hilangkan. Yang dua, mempertimbangkan dengan matang sebelum membuat keputusan. Dia penuh pertimbangan dari pengalaman-pengalaman persoalannya saudara hadapi. Itu menjadi bahan di mana saudara saat ini dapat menyelesaikan masalah untuk menjadikan keputusan yang tepat sehingga saudara menjadi orang yang dipercayai orang. Saudara bisa dipercayai orang oleh karena kehebatan saudara. Saudara ahli IT, oke. Ahli apa lagi? Psikologi, oke. Ahli apa lagi? Tetapi itu cuma sesaat. Tapi seterusnya bergantung bagaimana hidupmu menjadi bijak atau tidak. Itu membuat orang itu semakin dekat pada saudara. Dan orang bijaksana adalah orang yang mampu mempertahankan posisi yang di atasnya. Yang dipegang hari ini. Itu adalah kunci mereka saat ini dapat memegang daripada jabatan yang tertinggi itu. Karena apa? Kebijakan, berbicara tentang kedewasaan. Tidak memiliki rasa dendam jika dirugikan. Engkau mungkin dirugikan saudaraku, tapi tidak dendam. Justru memberkati. Yang keempat, tidak malu-malu meminta maaf terlebih dahulu. Biarpun gak salah saudaraku, karena ini ada masalah berkemelut. Oke lah, aku rindu masalah ini selesai dengan baik, aku yang minta maaf. Ini berbicara tentang apa? Mengalah. Tidak apa-apa. Oke, nek kamu menuduh saya salah, minta maaf aku. Tetapi selebihnya kita akan tahu bagaimana kita membatasi persoalan ini antara aku dan kamu. Saudara cukup tahu aja, oh karakternya dia itu seperti ini. Berarti saya harus seperti begini. Oke. Yang terakhir saudaraku, ia tidak haus sanjungan. Hati-hati, sanjungan bisa menjatuhkanmu. Jika tahu siapa saudara, jika tahu saudara saat ini di hadapan Tuhan itu apa, saudara akan tenang. Saudara tidak bergantung daripada sanjungan orang lain. Ingat saudaraku ini, kecuali sanjung istri suami terima. Tapi kalau sanjung orang lain, saudaraku, maaf, pertimbangkan dulu. Saudaraku, waktu di tengah-tengah pelayanan, ketika saya selesai berkhotbah, orang bertepuk tangan, bahkan datang kepada kami mengucapkan terima kasih. Apa saya bangga? Saya takut saudara. Justru banyak orang jatuh oleh karena apa? Sebuah sanjungan. Tapi hari ini mari kita belajar. Terimalah didikan daripada sebuah sanjungan. Lebih baik kamu ditegur, tidak menjadi orang yang dungu. Daripada kamu disanjung, tetapi engkau membuat jatuh. Kejatuhan manusia cuma satu. Seperti iblis jatuh ke bumi karena sebuah kesombongan. Ketika engkau saat ini mendapat elu-eluan orang lain,
Ketika engkau mendapat sanjungan orang lain, ketika engkau merasa bangga, itulah kejatuhanmu yang tidak sadari. Dan kejatuhan ini tidak akan berhenti sama di sini. Tapi kejatuhan itu akan terus, saudaraku, akan turun ke bawah dan membuat engkau menjadi binasa. Mari belajar dengan Tuhan. Tuhan itu tegas. Next. Tuhan itu tegas. Ini penting sekali kata-kata ini. Ya, bermasalah. Oke, saya bacakan di sini. Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ingat. Kesalahan kita saudaraku yang nanggung bukan saja daripada anak keturunan kita hari ini. Tetapi sampai keturunan ketiga dan sampai keempat. Akan mengalami hal yang sama. Dampak kegelisahan itu akan membawa hal-hal yang buruk di dalam keturunan kita. Generasi kita. Mari kita pikirkan generasi kita. Hidup kita hari ini dipersembahkan pada Tuhan supaya generasi kita mulia di hadapan Tuhan. Amin. Yes. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ciri seorang yang mengejar kedewasaan rohani. Mereka menganggap teguran. Teguran keras itu baginya adalah lembut. Daripada sanjungan yang merdu dari penjilat-penjilat. Saudara, ingat. Jangan haus sanjungan. Sebab engkau sedih lebih mulia di hadapan Tuhan. Engkau diciptakan Allah secara khusus dan spesifik. Untuk engkau menjadi pribadi yang lebih mulia. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Karena hidupmu hidup oleh karena firman dan teguran yang keras. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan keturunanmu pun akan mulia dan mereka akan menghormati engkau. Mungkin kau bisa hebat hari ini. Tapi kegagalanmu ketika engkau saat ini haus sanjungan. Dan ingat engkau sedang mempersiapkan keturunanmu turun ke bawah dan binasa. Amin. Tuhan memberkati. Engkaulah Bapakku. Saudara, jangan pulang engkau saat ini dalam cengkaman kegelisahan. Lepaskan. Tuhan Bapa kita yang ada dengan kita untuk kita dituntunnya. Disertai di dalam kemuliaan. Berapa banyak saudara yang rindu hari ini. Pulang lepas dari kegelisahan. Angkat tanganmu. Bapa, engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Aku percaya engkau Allah yang menjawab setiap doa kami. Engkau Allah yang menjawab setiap seruan kami. Untuk kami menjadi orang yang bijak. Memahami apa yang harus kami hadapi ke depan. Demikian juga anak-anakmu yang mengangkat tangan. Berkati ya Tuhan hidup mereka. Di dalam pekerjaan. Berkati di dalam pelayanan mereka. Dalam keluarga. Dijauhkan daripada kegelisahan. Tetapi pengucapan syukur. Oleh karena apa yang Tuhan mau di dalam masa depan mereka. Oleh karena itu terimalah berkat. Tuhan melimpahkan berkat atasmu. Dan engkau akan mulia karena Allah menyertaimu. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali, Bapak Ibu. Mari kita pulang bersama berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, diberkati ketika engkau datang. Diberkati pula lah ketika engkau meninggalkan tempat ini. Dia adalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang senantiasa terngiang di telinga kita. Untuk mendidik, membimbing, bahkan membawa kita dalam satu keputusan benar. Untuk kita mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Dan biarlah hatimu tetap tegar dan kuat. Dan biarlah berkat ini menjadi bagian untuk melihat kemuliaan yang lebih lagi. Mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Siapa kita yang percaya menerima berkat berkata bersama. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.
Silakan duduk Bapak Ibu, ambil saat teduh sejenak.